Pasti semua ini ulah wanita itu. Kita sudah mengepung tempat itu, dan istri Anda sedang ditahan di sana. Arthur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 26. Evelyn memuji dirinya sendiri karena bisa melewati perbatasan tanpa ada yang mencurigainya. Setelah menghela napas sejenak, Evelyn kembali menyusuri hutan untuk bisa tembus di desa wilayah Torix. Ini pertama kalinya Evelyn menginjakkan kakinya di negeri musuhnya. Andai saja kakak iparnya tidak diculik oleh William, mungkin Evelyn tidak akan memasuki wilayah ini, menurut pemikirannya. Evelyn juga bersyukur karena mempunyai kebiasaan buruk yang tidak diketahui orang lain, yaitu suka mendatangi tempat-tempat berbahaya yang menurutnya sangat menantang. Kebiasaan ini sudah Evelyn lakukan sebelum ia pergi ke Zayalen untuk sekolah tata krama. Menyusuri hutan atau mengelabui prajurit sudah sesuatu yang mudah bagi Evelyn. Evelyn kembali mengeratkan jubahnya dan menatap sekitar, takut jika ada yang melihatnya dan menangkapnya sebelum bertemu dengan pria bajingan itu. Tentu saja Evelyn tidak mau jika perjalanannya ini sia-sia. Evelyn tak takut jika tertangkap, asalkan ia tertangkap setelah selesai bertemu dengan pria itu dan melepaskan kakak iparnya. Urusan tertangkap atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan kakak iparnya Arabella. Evelyn tahu jika sekarang ia nekat dengan memasuki kandang lawan. Namun ia tidak peduli, karena menurutnya ini salah satu kegiatan yang menguji adrenalinnya. Sial, Evelyn berdecak dan langsung bersembunyi di balik pohon besar. Saat mendengar suara kaki kuda yang menapak tanah mendekati tempatnya berdiri, Evelyn sedikit mengintip untuk melihat penunggang kuda putih tadi. Seorang berjubah hitam berambut silver yang barusan melintas. Evelyn terus melihat penunggang kuda itu dengan kening berkerut. Dari tubuhnya yang tegap dan auranya yang pekat, Evelyn yakin jika itu bukan orang biasa. Pasti anggota kerajaan, pikir Evelyn. Setelah merasa jika penunggang kuda tadi sudah jauh dari dirinya, Evelyn menatap sekitar, kembali berjaga-jaga jika ada orang yang melintas lagi. Dirasa aman dan tidak ada tanda-tanda orang yang akan datang, Evelyn keluar dari tempat persembunyiannya dan bernapas lega. Kakinya kembali menyusuri jalan setapak yang entah mengarah kemana. Evelyn melangkah, mengikuti kata hatinya. Dalam hati, Evelyn berharap jika ia tidak tersesat dan bisa tiba di tempat pria bajingan itu dan menyelamatkan kakak iparnya. Dari jarak 10 meter di belakang Evelyn, seseorang tengah menatapnya dengan bibir yang menyeringai. Dia adalah penunggang kuda putih tadi, William, orang yang dari tadi Evelyn cari. Melangkah pelan berusaha tidak menimbulkan suara, William berusaha menggapai wanita berjubah biru itu. William penasaran, siapa wanita itu? Sudah dari tadi ia mengikuti wanita itu, tepatnya dari perbatasan tadi. William memang mengecek perbatasan hari ini, dan tidak sengaja netranya menangkap siluet orang bertubuh mungil, yang William yakini adalah seorang wanita. William memberi kedua jempol pada wanita itu karena sangat pintar mengelabui para prajuritnya. Makanya, karena penasaran, ia mengikuti wanita itu. Evelyn berhenti sejenak. Ia merasa jika ada yang mengikutinya. Evelyn menatap sekeliling waspada. Dirasa tidak ada orang, Evelyn mengedikkan bahunya dan kembali melangkah.
William keluar dari persembunyiannya saat melihat wanita berjubah itu kembali melangkah. William tambah menyeringai. Ternyata insting wanita itu sangat tajam. Evelyn berdecak dan berkacak pinggang. Rasanya dari tadi ia hanya berputar-putar di tempat ini. Apa ia tersesat? Evelyn berharap jika itu tidak benar. Jika ia tersesat, sia-sia sudah perjalanannya sejauh ini. Evelyn mendesah dan memijit pelipisnya. Tenggorokannya sudah kering dan minta dibasahkan. Sedangkan persediaan air yang ia bawa sudah habis. Sial, jika begini bisa-bisa aku mati. Dan sia-sia sudah perjalananku. Gerutu Evelyn pada dirinya sendiri. Evelyn mengutuk dirinya yang main pergi saja tanpa mengetahui seluk-beluk tempat tujuannya. Evelyn berdecak dan hendak kembali melangkah. Namun tiba-tiba tubuhnya menegang saat seseorang memegang pundaknya. Evelyn menelan salivanya susah payah. Tiba-tiba nyalinya menciut. Menghela napas dan berusaha untuk tetap bertahan, Evelyn memegang tangan orang yang bertengger di bahunya dan melipatnya. Beruntung jika Evelyn bisa bela diri. William meringis pelan dengan penyerangan tiba-tiba itu. Ia menatap tajam wanita yang wajahnya tertutup tudung jubah itu dengan tajam. Sekali hentak, William langsung mendorong tubuh wanita itu ke batang pohon dengan keras. Evelyn meringis. Punggungnya serasa retak saat menyentuh batang pohon itu. "Siapa kau?" tanya William. Evelyn menegang. Perjalanannya berakhir sia-sia. Mau berusaha melepaskan diri, Evelyn yakin tidak bisa. Dari cara orang ini menahannya, Evelyn yakin tidak ada celah untuk kabur. Kekuatannya tidak sebanding dengan orang yang menahannya sekarang. Yang bisa Evelyn lakukan sekarang hanyalah meratapi nasib yang bisa saja berakhir di sini. Arthur menghentikan langkahnya. Pandangannya menyorot tajam ke arah pepohonan. Tidak terasa, Arthur dan rombongannya sudah di perbatasan bagian utara. Tempat Arthur membasmi pemberontak tempo lalu. Sedari tadi, aura hitam pekat menyelimuti Arthur. Tidak ada yang tahu jika Arthur bisa mengeluarkan aura iblisnya. Iris biru lautnya kini berubah menjadi merah darah. Setelah kekuatan iblis yang ia dapat dari gua kegelapan saat berumur 5 tahun, baru kali ini Arthur mengeluarkannya. Para prajurit yang merasakan aura hitam pekat dari Arthur hanya bisa menelan salivanya susah payah. Sungguh, rasanya berdekatan dengan Arthur sang raja sekarang seperti mau mati. Arthur menyeringai. Ia mengangkat sebelah tangannya dan mengarahkannya ke atas. Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Bibirnya mulai komat-kamit mengucapkan mantra. Bagai hujan, bayangan hitam keluar dari awan gelap itu dan berbaris di hadapan Arthur. Prajurit yang menyaksikan itu tampak terkejut. Mereka baru tahu jika sang raja bisa mengendalikan iblis. "Cari di mana letak istriku sekarang. Jika kalian tidak menemukannya, aku akan melenyapkan kalian semua." Perintah Arthur pada ribuan bayangan hitam itu. "Lakukan sekarang!" seru Arthur, membuat ribuan bayangan hitam itu mulai menyebar di seluruh hutan. Arthur menggenggam penjepit rambut Bella dengan sorot sedih. Iris merah darahnya perlahan berubah menjadi normal kembali. Tanpa sadar, air matanya menetes. Arthur menangis. Dadanya bagai ditikam ribuan belati. Kehilangan Bella adalah kelemahan Arthur. Mendengar kabar Bella diculik tadi, bagai meteor yang menghantam diri Arthur. Arthur merasa dunianya telah hancur berkeping-keping. "Lihat saja, aku akan menghukummu jika sudah ketemu. Aku akan menghukum berat dirimu. Hingga kau akan berpikir 2 kali jika mau meninggalkanku lagi." Lirih Arthur. Bayangan mengenai Bella yang tengah tersenyum membuat dada Arthur bergemuruh. Pria itu memejamkan matanya, berusaha menenangkan kembali dirinya. Percuma ia menangis. Sekarang, tujuannya menemukan Bella, bukan menangis. Tim Zack
Daryl dan Jacob belum juga menemukan titik terang. Penculik ratu mereka patut diacungi jempol karena sangat pintar menculik tanpa meninggalkan jejak. Membuat mereka semua kesusahan. Walaupun lelah, tidak ada yang berhenti mencari Bella. Jika berhenti, yang ada mereka sama saja mengantarkan nyawa pada Arthur. Ucapan Arthur bukan sekedar ancaman, namun fakta. Jika mereka berani pulang dengan tangan kosong, maka nyawa mereka taruhannya. Di sisi lain, tepatnya di hutan wilayah Torix, Evelyn tengah berkacak pinggang dan menatap tajam ke arah pria yang menjadi tujuannya ke sini. "Cepat katakan, di mana kau menyembunyikan kakakku?" tanya Evelyn tegas. Evelyn bersyukur, ia tidak perlu lagi jauh-jauh mencari pria ini, yang ternyata datang sendiri padanya. William bersandar di batang pohon sembari bersedekap dada. Matanya menatap malas gadis di hadapannya. William terkejut saat melihat wajah wanita itu yang ternyata adalah putri dari kerajaan musuhnya. William tidak menyangka jika Evelyn seberani ini untuk masuk ke wilayahnya. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud, ujar William jengah. Jika bertanya, tolong diperjelas. Kau datang padaku, bahkan sampai seberani ini masuk ke wilayahku, hanya untuk bertanya tidak jelas. Dasar aneh, gerutu William. Evelyn tambah geram dan menendang lutut William membuat kaki William bertekuk sedikit karena tidak siap. "Tidak usah pura-pura tidak tahu. Sekarang katakan, di mana kakak iparku kau sembunyikan? Aku yakin pasti kau dalang di balik penculikan kakak iparku. Karena hanya kau yang terang-terangan menyatakan jika menyukai kakak iparku," semprot Evelyn. William tercengang. Menculik kakak ipar? Maksudnya Arabella? Arabella hilang? Tanya William terkejut. Evelyn memutar bola matanya malas dan hendak menampar wajah menyebalkan William. Namun, tangannya langsung ditahan William. "Tidak usah pura-pura terkejut untuk menyembunyikan kebusukanmu. Sekarang, cepat kembalikan kakak iparku. Dia hanya milik Kak Arthur dan Estemoral, bukan milikmu." Evelyn menyentak kasar tangan William. Keanggunannya hilang jika berhadapan dengan William. William mencerna semua tuduhan Evelyn. Siapa yang menculik Arabella? Bahkan, William tidak berpikir sampai situ. Pasti... sial. Seketika William berdecak dan meninju batang pohon, membuat Evelyn terlonjak kaget. Pasti ini ulah wanita itu. Sial, dia sudah lewat batas. Awas saja, aku akan memberi perhitungan dengannya jika arahku sampai kenapa-napa. Batin William geram. Wanita itu sudah lewat batas karena ingin segera mendapatkan Arthur. Dia berani melakukan semua ini. Memang, William bekerja sama dengannya untuk memisahkan Bella dan Arthur. Tapi, tidak dengan cara seperti ini. William mendesah dan memijit pelipisnya. Pria itu menatap datar Evelyn. Percuma kau kesini, karena aku tidak menculik Arabella. Pasti semua ini ulah wanita itu. Sebaiknya kau kembali ke wilayahmu. Aku tidak akan menahanmu karena sudah lancang memasuki wilayahku. Anggap saja kita seimbang, tutur William. Evelyn mengernyit saat mendengar kata ganjal dari ucapan William. Wanita itu? Tanya Evelyn membuat William terkejut. Namun, ia buru-buru menormalkan ekspresinya. Sudah keceplosan, jadi tidak perlu menutupinya lagi. Ya, William akan menjelaskan sedikit, tapi ia tidak akan memberitahu nama dari wanita itu. Biarlah gadis ini mencari tahu sendiri. Kau jelas tahu jika aku menginginkan kakak iparmu, jelas William. Evelyn diam, menunggu ucapan selanjutnya dari William. Dan aku tidak sendiri. Ada yang menginginkan kakakmu dan juga singgasana ratu di kerajaanmu. Wanita itu, dia dekat dengan Arabella. Tapi tidak ada yang tahu jika semua itu hanya kepalsuan. Dia baik di depan Arabella, tapi tanpa Arabella sadari jika wanita itu mau menusuknya dari belakang. Ujar William membuat Evelyn mendengus. Siapa wanita itu? Tanya Evelyn.
William tersenyum miring. Aku tidak akan memberitahu namanya. Kau harus mencari tahunya sendiri. Bagaimana ciri-cirinya? Tanya Evelyn sekali lagi. Rasa penasaran merambat ke seluruh pikirannya. Dirinya mulai bertanya-tanya, siapakah wanita jahat itu? Aku tidak akan menjelaskan ciri-cirinya. Namun, aku akan bilang satu nama samaran. Dan kau harus mencari tahu sendiri. Kata William tersenyum tipis melihat raut penasaran Evelyn. Siapa? Mel, itu namanya. William menyeringai. Tentu, ia tidak akan bilang siapa wanita itu sebenarnya. Karena ia ingin membuat gadis pemberani ini mencari tahu sendiri. Otak Evelyn menerka-nerka. Mel. Emily. Apakah dia? Tapi tidak mungkin. Salam Raja, kami sudah menemukan letak keberadaan istri Anda. Adu salah satu bayangan hitam pada Arthur yang sedang bersandar di batang pohon. Arthur menatap bayangan hitam itu. Di mana letaknya? Jika kau salah mengenai informasi ini, aku akan melenyapkanmu. Ujar Arthur, pelan namun menusuk. Walaupun hanya bayangan, namun mereka sangat takut dengan Arthur. Karena hanya Arthur yang bisa melenyapkan mereka. Kita sudah mengepung tempat itu, dan istri Anda sedang ditahan di sana. Suara bayangan hitam itu bagai angin yang berhembus pelan. Saat ini, Arthur memisahkan diri dengan para prajurit rahasianya. Karena ia ingin menenangkan diri dan sedang mengendalikan para bayangan hitam itu. Tempatnya di Gua Kegelapan. Arthur menegang. Gua Kegelapan. Apa kau serius? Tanya Arthur tajam. Bayangan hitam itu berkata iya, karena memang mereka menemukan letak Bella di situ. Rasa takut melanda Arthur. Gua Kegelapan adalah tempat berbahaya bagi manusia yang lemah, terutama bagi perempuan. Jika mereka terkurung lama di dalam Gua Kegelapan, maka nyawa mereka akan lenyap. Dengan kata lain, mati. Arthur menatap bayangan hitam itu dan memejamkan matanya. Iris biru lautnya kembali berubah warna menjadi merah darah. Dengan sekali kedipan mata, Arthur sudah di depan Gua Kegelapan. Energinya bertambah besar saat berada di dekat gua itu. Serang mereka semua dan sisihkan 2 orang untuk diinterogasi. Tegas Arthur membuat semua bayangan hitam itu langsung melebur dan mulai masuk ke dalam Gua Kegelapan. Arthur menajamkan penglihatannya. Walaupun belum masuk ke dalam, namun Arthur bisa melihat semua yang terjadi di dalam. Bahkan, ia bisa melihat istrinya yang tengah dicium laki-laki lain. Sial! Arthur mengumpat kasar. Emosinya tersulut saat melihat pria itu menyentuh istrinya. Tangan Arthur terkepal erat, tidak menghiraukan erangan kesakitan dari dalam gua. Arthur kembali berteleportasi hingga tiba di depan Bella. Sialan! Arthur menarik pria berjubah yang tengah mencium paksa istrinya dan melemparkannya ke dinding gua. Pria itu terjatuh ke lantai dengan kepala yang bercucuran darah. Ia balas menatap Arthur tajam dan membalas menyerang. Arthur menyeringai. Kekuatan kegelapannya bertambah jika masuk ke gua ini. Arthur mengarahkan tangannya ke depan. Mata merahnya menatap tajam pria itu. Dengan gerakan tangan seperti mencekik, tiba-tiba tubuh pria itu sudah terangkat dan mengerang keras dengan tangan memegang leher. Arthur sudah memberikan mantra, dan pria itu akan mencekik lehernya sendiri hingga menegang nyawa. Bella mendesis, membuat Arthur menoleh padanya. Arthur membeku dan langsung menghampiri Bella. Air matanya menetes saat melihat orang yang dicintainya terlihat sangat berantakan. Mata Bella menatap sayu ke arah Arthur. Ini bukan mimpi kan? Arthur benar menyelamatkannya kan? Arthur. Lirih Bella. Arthur melepas ikatan di tubuh Bella. Setelah ia balas menatap Bella dengan mata berkaca-kaca, Arthur mengangguk pelan di hadapan Bella dan langsung merekuh tubuh gadis yang dicintainya itu. Air mata Bella ikut mengalir.
Bella membalas pelukan Arthur tidak kalah erat. Bella tidak menyangka jika Arthur menolongnya. Aku menemukanmu. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.